Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi SH.M.Se dengan didampingi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Dr. Andes Haji Edward Chandra MH menghadiri serta melakukan penanaman cabai merah dan bawang merah pada kegiatan gerakan tanam cabai merah dan bawang. Adapun kegiatan ini sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, serta kegiatan ini dipusatkan di Kebun UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih BPPB, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel. Turut hadir di dalam kegiatan ini, Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Sumsel Insinyur Basyarudin Ahmad MSc. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, Dr. Insinyur Haji R. Bambang Pramono MSI. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, dan dikatakan penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi SH.M.Se didampingi Sekda Sumsel Dr. Andes Haji Edward Chandra MH. Inflasi kita memang alhamdulillah bisa dikendalikan, tetapi sumber inflasi itu masih bersumber dari hal yang sama terulang terus, yakni cabai merah, cabai rawit, bawang merah, telur ayam, dan minyak goreng. Dan tadi akhirnya kita terjawab dengan data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel karena memang persoalan kita hanya sepertiga yang bis kita penuhi, ujarnya. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel Dr. Insinyur Haji R. Bambang Pramono MSI dengan didampingi Kepala UPTD BPPB Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Nur Wahyudiono, SP bawang merah luas tanam ada 185 hektar untuk tahun 2024, produksi kita 825 ton, kebutuhan kita bawang merah 20.248 ton, kita defisit cukup banyak itu sejumlah 19.413 ton. Untuk mencukupi kebutuhan bawang tersebut paling tidak dibutuhkan ada tanaman sebesar atau seluas 2.838 hektar, sedangkan kita baru menanam 185 hektar saja. Beberapa bulan dari tahun 2024 ini selalu menjadi penyebab inflasi. Nah memang dari lapor tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, kebutuhan kita dengan produksinya jauh, hanya sepertiga. Produksi kita 3,4 ribu, produksinya 13 ribu. Jadi disparitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk mengurangi itu, serta untuk menghadapi Ramadan dan Lebaran nanti, maka kita sudah mulai dari minggu ini melakukan gerakan tanaman serentak, nanti diikuti dengan kantor pemerintahan, kemudian juga diikuti di katakan swasta. Kami sudah minta dari Pak Arifin OJK juga untuk mengajak perbankan, untuk mengajak sektor asuransi yang mempunyai lahan atau tidak di kantornya, ini bisa sudah mulai melakukan penanaman di sekitar juga. Nah, kami juga berencana nanti bersama dengan beberapa kabupaten kota untuk mengembangkan lahan, ada cabai terutama dengan bawang merah, segera juga dan kita menyiapkan lahan. Kalau dibutuhkan bantuan keuangan nanti kami akan memberikan bantuan keuangan selain bibit dan pupuk mungkin untuk pengolahannya. Jadi mudah-mudahan nanti harapan kita 60 hari, 70 hari ke depan produksi itu cukup. Walaupun masih ada ketergantungan, tetapi tidak sebesar yang terjadi pada saat ini. Nah, dengan demikian harapan kita harga cabainya tetap terjaga, inflasinya juga tetap bisa kita kendalikan. Jadi itu tujuan kita hari ini dan kita harapkan kalau ada masyarakat yang ingin menanam cabai di pekarangan, di perumahannya, silakan hubungi Pak Kadis atau datang ke sini nanti Pak Wahyu nanti ya, kita punya bibit sudah siapkan bibit ya, ribuan silakan masyarakat kalau butuh bibit untuk ditanam di rumah masing-masing untuk kebutuhan sendiri silakan datang ke sini
tidak dipungut ya. Gratis Pak. Gratis, bibitnya gratis. Tapi untuk pengolahan di rumah silakan dengan biaya masing-masing. Tapi nanti diberikan bantuan. Pak Gub, untuk target dari gerakan ini bisa menyumbang berapa produksi cabai Pak di Sumsel? Jadi target kita kan Ini sebagai trigger, sebagai penggerak bahwa kita gerakan tanam cabai ini tidak hanya harus di masyarakat, tapi lahan-lahan kosong yang potensi bisa kita tanam untuk menambah produksi kita. Seperti contoh hari ini, sengaja memang Pak Gubernur meminta di lahan-lahan kantor kita. Jadi tadi tugas beliau di Dinas Pertanian, di UPTD, Balai Pengembangan dan Produksi Benih PPH ini itu akan mensupport benih-benih untuk ke eksternal, baik yang Polda, Pangdam, di kantor-kantor pemerintah, institusi vertikal, ya, seperti yang OJK, BI dan sebagainya, itu kita support. Terus arahan beliau juga tadi ke Pak Asisten juga untuk internal, benihnya itu kita support dari sini untuk melakukan gerakan yang sama di kantor-kantor OPD yang ada di Sumatera Selatan. Nah, dengan adanya gerakan ini yang dimulai dari kantor, mudah-mudahan masyarakat semakin tergerak, dan di dalam wawancara tadi juga Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa masyarakat dipersilakan untuk dapat menanam yang benihnya akan kita support melalui Dinas Pertanian. Ini lahan yang ada sekitar hampir 2000 meter ya, tepatnya 1700-an meter. Dan ini akan kita terus kawal ya dengan luasan yang ada di sini. Potensinya itu mungkin sekitar dipotong bangunan, fasilitas umum mungkin ada sekitar 5 hektar. Itu akan kita gerakkan yang insya Allah nanti panennya bisa kita rasakan di Ramadan 10 hari pertama. Ya, 70 hari sejak tanam, maka akan ada panen satu pohon cabai itu bisa 1 sampai 1,5 kilo produksinya sampai dengan berakhir masa produksinya. Nah, bisa kita hitung dengan lahan yang tidak terlalu besar saja, contoh rumah tangga. Rumah tangga itu kalau dia punya paling tidak 5 polybag saja, maka mereka bisa menghasilkan 5 sampai 7,5 kilo untuk kebutuhan mereka. Dan cabai ini mudah ditanam, 70 hari sudah panen, nanti setelah 3 hari, 4 hari itu akan panen berulang. Kak, untuk kesiapan bibitnya sendiri seperti apa Kak? Tadi sudah ditambahkan, kita diminta koordinasi dengan Pak Sekda dan juga dengan Komisi 2 untuk menambah luasan tanam. Tentu saja yang teranggarkan di tahun 2025 akan kita komunikasikan, dan atas perintah Pak Gubernur kita prioritaskan untuk tambahan luas tanam cabai di Sumatera Selatan. Dan untuk jumlah berapa tadi sudah disampaikan beliau, paling tidak kita ada tambahan 1.500 hektar untuk memenuhi kebutuhan luas tanam panen sekitar 3.000 hektar kekurangan kita. Untuk daerahnya, daerah mana baik itu? Kita utamakan di beberapa kabupaten kota yang memang menjadi sentra produksi, tapi juga Banyuasin juga akan kita support kembali, Oki. Tapi 4 kabupaten kota tadi sudah sampaikan, Oki, Merenim, Lubuk Linggau, dan Kota Palembang. Untuk lahan tidur Pak, gimana Pak? Nah, itu salah satu juga yang akan kita gerakkan ya untuk bisa diproduktifkan dengan menanam cabai untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, untuk antisipasi kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Nah, dengan teman-teman media juga diharapkan bisa mensosialisasikan ini ke masyarakat seluas-luasnya, terutama terkait dengan arahan beliau tadi bahwa kita akan menambah produksi yang memang defisit itu dengan menambah luasan tanam. Ada himbauan kita Pak untuk UPTD yang lainnya. Teman, sekali lagi terima kasih ya yang tidak terhingga kepada semua institusi yang hadir langsung hari ini. Forkominda hadir langsung ya, Pak Kajati diwakili oleh Pak Sedatun gitu ya, Pak Aster mewakili Pak Pangdam, dari kepolisian juga hadir, Polda. Selama ini memang kita sudah intensif dan kita juga kepada institusi vertikal seperti OJK, BI ya, itu kita juga kanwil kebenaran. Terima kasih atas supportnya, dan ini tentu saja akan memotivasi semua unit kantor yang ada di Sumatera Selatan, seperti kata beliau, tidak hanya di provinsi, tapi juga harus menyebar ke kabupaten. Tadi misalkan dari OJK diminta tidak hanya perbankan plat merah saja, asuransi pun bahkan didorong untuk bisa melakukan pertanaman. Kalau untuk sekolah ada Kak gerakan Sekolah kita? Sudah ada kita launching tahun lalu, dan ini akan kita masifkan kembali. Memang kita sempat terjadi penurunan gerakan ini, dan dengan adanya hari ini insya Allah ini mendorong kembali untuk kita lebih giat untuk memenuhi kebutuhan kita di Ramadan dan Lebaran.
Sekali lagi.